program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung Timur. Pada hari ini saya beserta rekan saya Bapak Sony akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Namun untuk pertemuan ini kami akan melaksanakan tahap yang awalnya. Jadi sebelum saya mendeskripsikan apa itu tahap awal, jadi untuk coaching untuk supervisi akademik ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap pra-observasi, yang kedua ada tahap observasi, dan juga yang ketiga ada tahap pasca observasi. Jadi tujuan besar supervisi ini dilaksanakan sebagai controlling, sebagai pengawasan, sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa agar diperoleh kualitas ataupun output yang sesuai dengan tujuan pendidikan ataupun visi yang sudah dibuat oleh seorang guru. Nah, itu adalah tujuan dari supervisi secara umum yang akan kita laksanakan ini. Nah, untuk tujuan percakapan awal ini dilakukan agar observasi yang akan dilaksanakan nantinya itu menjadi sebuah pencapaian yang baik ketika sudah kita bicarakan persiapannya melalui pra-observasi. Nah, jadi pada percakapan pra-observasi ini kita akan membahas nih gitu apa-apa saja yang penting terkait dengan rencana yang akan diaplikasikan di praktik pembelajaran yang sudah kita tentukan jadwalnya. Baiklah Bapak Sony, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang mana besok kita akan langsung terjun dan menyaksikan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Sony, yaitu pada tahap observasi. Bagaimana Pak Sony kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Aris gimana kabar? Alhamdulillah, ini kayaknya makin sehat aja nih. Iya, banyak makan juga. Banyak makan ya, alhamdulillah. Yang penting gurunya sehat, mudah-mudahan bisa menyampaikan pembelajaran juga dengan baik. Karena kalau gurunya nggak sehat, nah itu ya gurunya nggak masuk, berarti nanti pembelajaran nggak bisa dilakukan. Nah, jadi pertemuan pra-observasi ini Pak Sony, saya akan melaksanakan percakapan nih. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya utarakan ataupun kita diskusikan. Jadi sebelum besok hari kita akan melaksanakan observasi. Nah, untuk yang pertama nih terkait tujuan pembelajaran. Nah, untuk observasi besok atau pembelajaran besok hari, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak lakukan? Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran besok, yang pertama ada 2. Yang pertama itu siswa diharapkan mampu menjelaskan kelangkaan sumber daya ekonomi, dan yang kedua siswa diharapkan mampu menganalisis kelangkaan sumber daya ekonomi, penyebab dan dampaknya pada masyarakat sekitar. Seperti itu, Pak. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran ada 2 jadi Pak ya. Dijelaskan tentang kelangkaan sumber daya ekonomi itu dan juga menganalisis tadi ya penyebab dampak. Dan juga ada kan cara mengatasi ya. Ya. Ya, oke. Mengatasi ya kelangkaan sumber daya ekonomi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini aspek atau area pengembangan apa yang hendak dicapai? Area pengembangannya itu ada 3, dari segi kognitif, afektif, dan dari segi psikomotoriknya. Dari segi kognitif, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya siswa itu nanti diharapkan mampu mengetahui apa itu kelangkaan dan juga apa saja sih penyebabnya dan nanti cara mengatasinya itu. Masuk menganalisis tadi berarti Ya, ya? masuk untuk analisis sebenarnya kelangkaan. Dan yang kedua itu dari segi afektifnya. Afektif itu nanti siswa itu dari segi sikap ya. Sikap, ya. Afektif itu biasanya disebut dengan sikap, bagaimana siswa itu nanti menghargai pendapat orang lain, terus melakukan diskusi, kolaborasi, dan juga gotong royong sama peserta didik atau teman sejawat mereka. Itu berarti
kalau di apa yang Bapak sampaikan itu terkait dengan profil pelajar Pancasila Ya, berarti ya. dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada dua tadi Pak ya. Ya. Apa namanya? Pertama ada gotong royong, terus ada juga tadi menghargai itu berarti berakhlak mulia Ya, berarti berakhlak ya. mulia. Iya. Terus satu lagi Yang terakhir itu dengan psikomotorik. psikomotor di area pengembangan yang terakhir. Terakhir itu psikomotor. Siswa itu nanti mereka akan belajar bagaimana cara mereka berbicara di depan umum ketika diskusi itu kan, menghargai pendapat orang lain seperti itu, dan melatih intinya melatih kepercayaan diri mereka gitu, dalam menganalisis suatu permasalahan. Berarti ada tiga area ataupun aspek pengembangan yang hendak dicapai: kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, baiklah, itu tadi terkait dengan area ataupun aspek pengembangan yang hendak dicapai dalam tujuan pembelajaran ini. Ada tiga tadi Pak ya, ada kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, apa strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan besok hari? Jadi besok kita itu akan menggunakan strategi pembelajaran diskusi kelompok, dan saya akan memfasilitasi siswa mulai dari saya menampilkan PowerPoint. Di situ ada video tentang kelangkaan yang sedang terjadi di masyarakat. Ada juga saya kirimkan artikel-artikel pada siswa untuk jadi bahan bacaan, dan ada buku bacaan Bacaan ya. siswa. Oke, selain itu kira-kira ada nggak Pak strategi yang lain? Karena kan kadang-kadang kita kalau ada rencana itu kan pasti ada plan A, plan B, dan selanjutnya. Kadang-kadang sudah dilaksanakan, ada efektivitas pembelajaran yang belum tersampaikan. Nah, ada nggak strategi yang lain? Apakah itu mungkin metode ataupun diberikan sesuatu hal yang lain gitu agar pembelajaran bisa tercapai? Ya, jadi saya telah menyiapkan TTS. Jadi itu sebagai salah satu kuis untuk siswa untuk mengukur Strategi silang Pak ya? Ya, strategi silang saya persiapkan sebelumnya. Nanti di situ untuk mengukur apakah siswa tersebut sudah paham tentang materi yang mereka diskusikan tentang kelangkaan tadi, apakah belum, nanti di situ akan terlihat Pak. Jadi selain diskusi, jadi ini TTS ini akan dimasukkan di bagian mana? Di awal atau Nanti di akhir. kuis mungkin Pak? Ya, seperti kayak kuis. Ini diletakkan di Akhir pembelajaran. di akhir. Jadi ini agar apa nih Pak? Dikasih TTS. Supaya siswa itu bisa lebih paham lagi Pak. Kalau betul Materi. tentunya mungkin lebih menarik kan ya? Ya, dan jadi kita itu nggak kuis-kuis yang kayak biasanya itu kan siswa itu bosan nanti Pak. Jadi kita kemas dalam bentuk TTS biar lebih menarik juga. Nah, baiklah, itu tadi terkait dengan area ataupun aspek pengembangan yang sedang dicapai dalam tujuan pembelajaran ini. Ada tiga tadi Pak ya, ada kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, apa strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan besok hari? Jadi besok kita itu akan menggunakan strategi pembelajaran diskusi kelompok, dan saya akan memfasilitasi siswa mulai dari saya menampilkan PowerPoint. Di situ ada video tentang kelangkaan yang sedang terjadi di masyarakat. Ada juga saya kirimkan artikel-artikel pada siswa untuk jadi bahan bacaan, dan ada buku bacaan Pendukung bacaan ya. untuk siswa. Oke, selain itu kira-kira ada nggak Pak strategi yang lain? Karena kan kadang-kadang kita kalau ada rencana itu kan pasti ada plan A, plan B, dan selanjutnya. Kadang-kadang sudah dilaksanakan, ada efektivitas pembelajaran yang belum tersampaikan. Nah, ada nggak strategi yang lain? Apakah itu mungkin metode ataupun diberikan suatu hal yang lain gitu agar pembelajaran bisa tercapai? Nah, jadi saya telah menyiapkan TTS. Jadi itu sebagai salah satu kuis untuk siswa untuk mengukur Strategi silang Pak ya? Ya, strategi silang saya
saya persiapkan sebelumnya. Nanti di situ untuk mengukur apakah siswa tersebut sudah paham tentang materi yang mereka diskusikan tentang saat tadi, apakah belum, nanti di situ akan terlihat Pak. Jadi selain diskusi, jadi ini TTS ini akan dimasukkan di bagian mana? Di awal atau Nanti di akhir. kuis gitu mungkin Pak? Ya, seperti kayak kuis. Ini diletakkan di Akhir mulanya. Oh, di akhir. Jadi ini agar apa nih Pak? Dikasih TTS. Supaya siswa itu bisa lebih paham lagi Pak. Oh gitu. Intinya mungkin lebih menarik kali ya. Ya. Dan jadi kita itu nggak kuis-kuis yang kayak biasanya itu kan siswa itu bosan nanti Pak. Jadi kita kemas dalam bentuk TTS biar lebih menarik juga. Baiklah Bapak Sony, terkait strategi yang sudah Bapak persiapkan, tadi ada diskusi kelompok dan juga ada memfasilitasi mereka dengan berbagai macam konten ataupun pendukung pembelajaran ya, dari PowerPoint, gambar, artikel, buku dan lain-lain sebagainya macam. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ada enggak Pak kira-kira kendala atau tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Tentunya pasti ada ya Pak. Yang sering saya lihat itu yang pertama itu siswa itu pasif ketika kita kan menggunakan metode diskusi. Sebagian apa seluruhnya nih? Ada sebagian siswa itu yang pasif, jadi hanya siswa itu saja yang biasanya mengobrol atau menyampaikan pendapatnya. Jadi yang sebagiannya itu pasif, dan juga yang kedua siswa itu ketika kita suruh baru mempresentasikan masih kurang percaya diri. Jadi belum ada rasa percaya diri yang tinggi. Tapi ini PR ini biasanya apa? Sesuatu hal yang belum pernah terjadi sebenarnya di sekolah ya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya yang kedua adalah ada siswa yang kurang percaya diri. Nah, untuk mengatasi tantangan ataupun kendala ini, apa rencana atau langkah yang akan Bapak lakukan? Jadi untuk mengatasi beberapa siswa yang tadi yang kurang aktif dan kurang percaya diri, saya selalu menumbuhkan iklim di kelas itu untuk teman-teman yang lain itu untuk mensupport beberapa temannya yang memang sudah kita ketahui kan mereka itu memang tidak percaya dirinya kurang. Nah, kita minta teman-teman yang lain untuk selalu mensupport, dan saya selalu memberikan apresiasi pada siswa yang berani maju ke depan atau berani mengungkapkan pendapat. Nah, dan juga yang mereka kurang aktif tadi, saya selalu keliling untuk memantau siswa yang monitoring ya? Saya melakukan monitoring terhadap siswa, dan saya meminta siswa yang biasanya yang aktif itu untuk memberikan kesempatan pada teman yang kurang aktif tadi, seperti itu Pak. Oke. Jadi untuk mengatasi tantangan ataupun kendala ini, Bapak memberikan motivasi ya kepada siswa yang lain agar mereka mensupport, mengapresiasi, dan juga ada bentuk monitoring ya dari Bapak. Dan juga tadi ada apa ya, untuk siswa yang aktif juga agar mereka membantu ya, membantu siswa yang kurang aktif seperti itu. Nah, itu terkait dengan upaya untuk mengatasi tantangan. Selanjutnya dari pertemuan ini, kira-kira apa yang dapat Bapak sampaikan atau hal penting apa dari pertemuan yang kita lakukan? Jadi memang kita sebagai guru kegiatan pra-observasi ini sebelum kita mengajar di kelas itu memang itu sangat penting ya bagi kita, karena kita sebelum mengajar itu harus mempunyai rencana atau plan yang matang, sehingga kita ketika di kelas itu bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan, jadi pembelajaran itu bisa lebih efektif dan efisien. Karena biasanya pengalaman kalau kita langsung mengajar di kelas itu ada sesuatu yang lupa, tinggalan atau dalam proses belajar mengajar, sehingga dengan adanya pra-observasi ini kita bisa lebih matang untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum mulai pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Jadi itu ada plannya bisa lebih matang, lebih sebagai pengingat begitu ya. Karena kalau sebagian itu ada yang disupervisi, ada yang harus masukkan biasanya, tapi ini kita ada praktik ini bisa memberikan perencanaan yang matang, meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan ya, dan juga tentunya pembelajaran menjadi lebih efektif atau lebih maksimal. Kira-kira ada nggak hal yang lain yang
ingin Bapak sampaikan di pertemuan ini? Yang lain? Udah kayaknya itu Cukup ya? Oke. Baiklah, itu saja percakapan praobservasi yang telah kami lakukan pada hari ini. Tentunya praobservasi sangat penting bagi pembelajaran karena beberapa poin yang bisa kita petik, yaitu terkait dengan perencanaan yang bisa menjadi lebih baik, dan yang kedua bisa meminimalisir kesalahan. Yang ketiga tentunya praobservasi ini membantu agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menjadi maksimal. Itulah percakapan kita hari ini, Pak Sony. Alhamdulillah kita sudah merangkum apa saja yang sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Sony rencanakan pada pertemuan praobservasi ini bisa dimantapkan lagi, bisa ditelusuri atau dikaji lagi. Mudah-mudahan ketika nanti eksekusi di lapangan, ketika observasi, semua yang direncanakan serta strategi dan lain-lainnya itu berjalan dengan lancar. Ya, itu saja percakapan observasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita tujukan, apa yang kita harapkan dari tujuan supervisi ini, terutama di tahap praobservasi ini, bisa berjalan lancar dengan pembelajaran yang maksimal ataupun lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Pagi. Puasanya lancar? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apa yang telah Bapak berikan bisa kalian mudah mencernanya. Untuk kelas, tahta silakan bikin doa. Doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, semuanya sudah saya belajar ya. Semuanya jangan tegang, santai, seperti biasanya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, itu tentang kelangkaan sumber daya. Sebelumnya yang masih ingat, minggu kemarin kita bahas materi tentang apa? Yang masih ingat? Oke, Gloria tentang apa? Tentang kebutuhan manusia. Oke, apa itu kebutuhan? Kebutuhan dengan keinginan itu berbeda atau sama? Beda ya. Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Ya, coba Gloria apa? Ya, aku boleh kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Tapi kalau keinginan itu sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Contohnya kebutuhan itu ada apa aja? Makan, minum, itu kan kalau tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Tapi kalau keinginan itu contohnya apa? Nah, kebiasaan atau pakai iPhone itu kan hanya keinginan saja. Oke. Sekarang dari materi yang kemarin sampai yang hari ini itu adalah kebutuhan dan kelangkaan. Ada hubungannya nggak kira-kira antara kebutuhan dan kelangkaan? Kalau kebutuhan itu kan
tidak terbatas. Ya, oke. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan tersebut memiliki sifat yang terbatas. Itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, itulah kondisi yang akan menyebabkan terjadinya kelangkaan yang akan kita bahas materinya hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu mendefinisikan pengertian kelangkaan, yang kedua menentukan faktor penyebab terjadinya kelangkaan, yang ketiga menganalisis dampak terjadinya kelangkaan, yang terakhir menganalisis solusi untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi. Oke, berbicara masalah kelangkaan, tentunya ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian pun merasakan belakangan ini banyak terjadi kelangkaan yang terjadi di lingkungan kalian sekitar. Contohnya ada apa aja? Minyak. Kelangkaan apa yang sedang terjadi sekarang? Kelangkaan gas, terus kelangkaan minyak goreng kan? Kemarin sempat terjadi kelangkaan minyak goreng. Oke, sekarang Bapak akan memutarkan video tentang kelangkaan. Silakan kalian amati dan nanti kalian analisis dan kasih komentar. Oke, tadi di video tadi apa yang kalian lihat? Terjadi kelangkaan apa? Minyak goreng. Jadi kelangkaan minyak goreng. Apa sih yang menyebabkan minyak goreng itu langka di video ini? Ayo, satu orang. Karena harganya yang sangat tinggi. Oke, betul ya. Jadi minyak goreng ini langka karena terjadinya adalah menyaksikan video tentang terjadinya kelangkaan yang ada di lingkungan sekitar. Itu sebagai materi pembuka untuk kita hari ini. Sekarang untuk bahas materi lebih dalam tentang kelangkaan ini, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kemarin yang telah kita sepakati gaya atau tipe belajar kalian. Ada yang belajar tipenya apa? Visual, auditori, dan kinestetik. Oke, untuk kelompok visual Bapak akan membagi di sebelah sini, auditori di sini, dan kinestetik di sini. Oke, sekarang silakan bikin kelompok terlebih dahulu. Oke, perhatian semuanya. Kelompoknya sudah dibagi. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja untuk setiap kelompok masing-masing. Sekarang Bapak kasih beri waktu kurang lebih 20 menit. Silakan untuk berdiskusi. Kalian bisa menggunakan berbagai literatur dari buku pegangan yang kalian pegang boleh digunakan, dan juga Bapak telah mengirimkan link atau video referensi, bisa dari situ juga untuk bahan diskusi kalian. Silakan diskusi boleh dimulai. Oke, selain tadi dari artikel dan video, Bapak juga mempunyai gambar. Ada yang membutuhkan? Oke, tunggu. Kelompok yang lain? Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Waktunya tinggal 10 menit. Oke, baik, diskusinya telah selesai. Sekarang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang untuk diskusi presentasi pertama dari kelompok 1, silakan wakil kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk
Sudah jelas ya? Oke, silakan kelompok 1 duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan siapa yang ingin maju depan? Zia. Oke, Zia. Kasih tepuk tangan untuk Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membacakan Kasih tepuk tangan dulu untuk Zia. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Tahta, silakan. Atasi dampak dari kelangkaan tersebut. Oke, dari Tahta bertanya apa sih dampak dari kelangkaan minyak goreng mungkin ya? Ya, apa sih dampak dari kelangkaan minyak goreng itu? Atau dari kelompoknya ada yang ingin menambahkan juga? Cukup? Gimana? Jelas? Oke, kasih tepuk tangan untuk ya, betul ya. Jadi dari adanya kelangkaan minyak goreng kan otomatis harga minyak goreng jadi tinggi, sehingga harga-harga bahan lain contoh makanan, gorengan itu akan juga mengalami kenaikan. Jadi semuanya itu saling keterkaitan. Oke, yang terakhir kelompok 3, silakan perwakilan kelompoknya. Siapa yang akan maju? Aprian. Oke, Aprian. Kasih tepuk tangan untuk Aprian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk Aprian. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Tentang kelangkaan. Oke, silakan siapa namanya, Bang? Ya, oke, katanya apakah faktor bencana alam itu menjadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan? Silakan dijawab atau kelompoknya bisa ikut menambahkan. Jesa, oke, Jesa dari kelompok 3 akan menambahkan jawaban tentang pertanyaan yang tadi, apakah faktor bencana alam akan menyebabkan terjadinya kelangkaan? Oke, betul ya, kasih tepuk tangan dulu. Misalkan contohnya terjadi bencana banjir, otomatis para petani itu akan gagal panen, sehingga dampaknya itu terhadap salah satunya terhadap beras ya. Beras akan terjadi terbatasnya produksi, sehingga harga akan menjadi mahal dan langka. Oke, silakan Aprian duduk. Oke, untuk materi tentang kelangkaan, apakah sudah cukup jelas? Jelas? Atau ada yang masih bingung? Kalau masih bingung boleh ditanyakan langsung ke Bapak. Apa cukup jelas? Jelas ya? Oke, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum tentang hasil diskusi kita hari ini, Bapak akan mengadakan kuis dalam bentuk TTS. Dalam bentuk TTS, Bapak telah menyiapkan TTS-nya, nanti silahkan diisi ya. Nah, ini TTS-nya, soalnya nanti akan Bapak bagikan. Nanti kalian bisa maju ke depan untuk mengisinya. Oke, kuisnya soalnya sudah Bapak bagi, silahkan siapa saja yang ingin maju, silahkan boleh diisi. Yuk, siapa yang sudah tahu jawabannya boleh diisi. Angkat tangan yang mau maju.
kalian. Tugasnya adalah kalian mengobservasi atau mengamati kelangkaan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Kalian bisa melakukan wawancara ataupun sebagainya. Nanti tugasnya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk artikel, infografis, ataupun dalam bentuk mind mapping. Oke, paham? Tugasnya? Untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan. Paham ya? Oke, baik, tadi kita telah melakukan diskusi tentang materi tentang kelangkaan. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa inti dari pertemuan kita hari ini, materi tentang kelangkaan? Yang bisa? Oke, siapa namanya Kak? Deska. Oke, Deska. Deska kesimpulannya. Jadi kelangkaan itu merupakan kondisi di mana masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang sehingga barang tersebut menjadi mahal. Contohnya seperti kelangkaan dari Jepang. Oke, betul ya, kita ulang dulu. Yang lain yang ingin menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Jadi tadi sudah betul apa yang dikatakan oleh Zea, bahwasanya kelangkaan itu adalah kondisi di mana kita itu sulit untuk mendapatkan suatu barang. Bukan hanya itu, jadi setelah kalian keluar dari kelas ini, nanti kalian bisa, harap kalian bisa memanfaatkan sumber daya ekonomi itu dengan efektif ataupun efisien atau dengan bijak, sehingga kelangkaan itu bisa teratasi. Paham ya? Oke, karena waktunya juga sudah habis, sudah sampai jam 10 ya. Sudah cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.